Setiap kali aku makan bubur, aku selalu mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke dalam mangkuk. Lalu aduk rata dengan jari. Terakhir meminumnya sekali teguk dengan rakus. Ternyata inilah jatah makan kami para pekerja paksa untuk sehari. Bubur encer yang dicampur tanah baru bisa mengganjal perut. Tapi aku hari ini sama sekali belum minum. Malah duduk di tanah dan tidak mengambil jatah bubur. Karena tubuh yang aku masuki ini terlalu lemah. Bertahan sampai sekarang sudah tidak ada tenaga lagi. Untungnya adikku Lin Feng datang tepat waktu. Cepat makan ini. Hari ini hanya berhasil merebut 1. Setengahnya lagi sudah diberikan pada Duo. Aku menerima bapau itu dan memasukkannya ke mulut untuk dikunyah. Tapi adikku menyadari kalau aku sedikit berbeda hari ini. Tidak terlihat begitu putus asa lagi. Tapi tatapannya kembali meredup. Apa gunanya? Kita sudah menjadi pekerja paksa. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Aku yang baru saja bertransmigrasi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku hanya melihat ke arah sungai yang tersumbat tidak jauh dari sana. Hujan deras berhari-hari menyebabkan tanah longsor. Membuat sungai Yudai jadi tersumbat. Yang paling parahnya adalah, rombongan kapal kaisar akan melewati sungai ini 20 hari lagi. Terlihat sudah tidak ada waktu lagi untuk mengeruk sungai. Demi mengejar tenggat waktu, para mandor mendesak kami semakin keras. Bahkan nyawa kami pun tidak mereka pedulikan. Tapi sebagai ahli irigasi di kehidupanku sebelumnya aku malah semakin bersemangat. Tiba-tiba aku menarik tangan adikku. Aku punya cara agar pekerjaan ini selesai lebih cepat. Bawa aku bertemu mandor, aku bisa menyelamatkan kita dari sini. Tapi entah kenapa, adikku malah terkejut mendengarnya. Dia menolak dengan wajah pucat pasi. Tepat pada saat itu, dari kejauhan seorang kakek tua menghampiri mandor. Hamba punya cara, dijamin akan selesai tepat waktu. Beri hamba makan sampai kenyang. Hamba akan segera memberitahukannya. Tak disangka mandor itu malah mengangkat cambuk dan memukulnya. Kakek itu menjerit kesakitan sambil memohon ampun. Sampai akhirnya tidak ada gerakan lagi. Mandor Niu Biao baru kemudian menyimpan cambuknya. Kalau memang punya cara kenapa tidak bilang dari awal? Berani-beraninya menipuku demi makanan. Aku hanya bisa bengong sambil memegang tangan adikku. Jika tadi aku yang bicara, pasti aku yang akan mati. Saat aku sedang ketakutan, tiba-tiba muncul gambaran aneh di depan mataku. Kulihat adikku merebut beberapa bapau seperti orang gila. Tapi dalam sekejap dia langsung dipukuli oleh para mandor. Sementara di depan sana ada aku dan ayah yang sekarat. Awalnya aku kira aku hanya berhalusinasi karena lapar. Tak disangka beberapa baris tulisan besar muncul di pandanganku. Kebangkitan kemampuan. Timbangan takdir, menyentuh orang lain selama 10 tarikan napas dapat menimbang takdirnya dalam waktu dekat. Tapi akan mengonsumsi umur sendiri. Konsumsi umur saat ini 3 bulan. Rasa lemas tiba-tiba menyerangku. Membuatku nyaris terjatuh. Namun aku menatap adikku dengan percaya diri. Temani aku menemui mandor. Mendengar itu mata adikku terbelalak. Kak, kamu tidak lihat kakek tua tadi? Aku tersenyum dengan lemah. Cepat atau lambat kita akan mati juga. Lebih baik kita berjudi saja. Adikku menatapku cukup lama. Akhirnya dia tetap mengikutiku ke hadapan Niu Biao. Aku membungkuk dan mulai bicara. Hamba ingin memohon sesuatu. Tak disangka begitu aku selesai bicara, cambuk langsung melesat di udara. Untungnya adikku melindungiku. Pundaknya terluka robek. Kenapa? Kamu juga punya cara untuk ditawarkan? Ucap Niu Biao dengan dingin. Aku tetap dalam posisi membungkuk. Hamba sudah tidak akan kuat lagi. Beberapa tahun lalu hamba bertemu pertapa sakti dan belajar sedikit ilmu ramal. Sebelum mati, hamba ingin meramalkan nasib Tuan. Niu Biao awalnya mengira aku akan meminta imbalan. Tak disangka aku hanya meminta setelah ramalannya terbukti. Semoga dia bisa membantu menjaga adik dan ayahku. Dia menatapku dengan dingin, terbengong dalam diam. Jantung adikku serasa mau copot. Tepat saat dia ingin menarikku untuk meminta maaf kepada Niu Biao. Niu Biao akhirnya setuju, dan bertanya padaku bagaimana cara meramalnya. Aku segera menjawab, kita perlu mencari tempat yang sepi. Biarkan saya menyentuh pergelangan tangan Tuan. Niu Biao melambaikan tangan mengusir para pengawal yang sedang beristirahat di dekatnya. Bahkan adikku juga diusir, lalu mengulurkan pergelangan tangannya yang kekar. Aku pun mengulurkan tangan dan meletakkannya di atasnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di permukaan aku terlihat tenang, tapi sebenarnya jantungku berdebar kencang. Aku takut Niu Biao kehilangan kesabaran dan menarik kembali tangannya. Tepat saat dia mulai menggerakkan jarinya dengan tidak sabar, pemandangan di depanku tiba-tiba berubah. Terlihat Niu Biao bersenandung sambil membuka pintu rumahnya. Istrinya yang cantik sudah menyiapkan makanan lezat. Namun Niu Biao baru saja duduk dan makan beberapa suap. Tiba-tiba dia terjatuh ke lantai. Tangan dan kakinya kejang-kejang. Saat itu, seorang pria tiba-tiba masuk melalui jendela. Dengan bangga dia menarik istri Niu Biao ke dalam pelukannya. Tenang saja Kak Biao, istrimu akan kujaga dengan baik. Niu Biao menatap tajam ke arah mereka berdua. Akhirnya dia benar-benar tidak bergerak lagi. Aku melepaskan tanganku. Rasa pusing tiba-tiba menyerangku. 3 bulan umurku telah terkuras lagi. Niu Biao menarik kembali tangannya. Dengan tidak sabar dia bertanya apa hasil ramalanku. Namun aku malah menatapnya dengan iba. Dan mengucapkan kalimat yang membuatnya bingung. Akhir-akhir ini jangan makan makanan di rumah. Setelah mengatakan itu, aku pergi dengan gemetar. Niu Biao mengerutkan kening menatap punggungku.
Sama sekali tidak percaya bualanku. Dia sudah setengah bulan tidak libur. Makanan rumah apa yang dimakan? Tapi tatapan iba dariku, serta isyarat aneh itu, tetap saja membuatnya merasa jengkel tanpa alasan. Adikku lega melihatku kembali dengan selamat. Dia tidak menaruh banyak harapan padaku. Bagaimanapun pemilik asli tubuh ini hanyalah seorang sarjana pengecut yang tampan. Selama ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kembali ke tempat istirahat. Ayah tahu aku pergi mencari mandor. Dia pun kembali memarahiku. Kita sekarang ini orang buangan yang bersalah. Nyawa kita tidak ada harganya. Apa kamu sudah tidak mau hidup lagi? Sambil berbicara dia tiba-tiba mengertakkan gigi, dan membuat keputusan yang tidak terduga. Mulai sekarang kalian tidak perlu lagi membagi roti untukku. Aku akan mengambilnya sendiri. Kalau tidak dapat ya sudah aku kelaparan saja. Asalkan bisa melindungi kalian berdua, ku tidak akan meninggalkanmu. Kita ini jelas-jelas tidak bersalah. Semua ini karena ulah orang licik. Anak bodoh, mengatakan semua ini tidak ada gunanya. Bisa selamat satu orang itu sudah bagus. Tepat di saat putus asa ini, aku tiba-tiba angkat bicara. Suaraku tidak keras tapi sangat jelas. Kita tidak akan kelaparan. Aku akan menyelamatkan kalian keluar dari sini. Di sisi lain, Niu Biao baru saja kembali ke area gubuk peristirahatan, dan mendapati beberapa mandor lain sedang berkumpul. Dan kalimat pertama yang mereka ucapkan, seketika membuat Niu Biao tercengang. Kami sedang menunggumu Bang Biao. Bos sedang mengatur jadwal libur. Kepala mandor Wu tua jarang-jarang tersenyum. Tuan Bupati memahami kerja keras kita dalam mengawasi pekerjaan. Beliau memberikan jatah libur 1 hari untuk setiap orang secara bergiliran. Setelah giliran libur selesai kita harus bekerja lebih giat. Gubuk itu pun seketika dipenuhi suasana santai. Berhari-hari mengawasi para pekerja ini. Siapa yang tidak ingin kembali ke kota untuk beristirahat? Dan yang lebih mengejutkan Niu Biao adalah, Mandor Wu mengambil daftar nama. Orang pertama yang dijadwalkan libur ternyata Niu Biao. Niu Biao tidak mendengar dengan jelas kata-kata selanjutnya. Dia hanya merasa telinganya berdengung. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Kak Biao saking senangnya sampai bengong ya. Besok sudah bisa pulang memeluk istrimu yang cantik jelita itu. Kami semua jadi iri nih. Beberapa orang lainnya pun ikut tertawa. Istri yang dinikahi Niu Biao setengah tahun lalu yaitu Nyonya Pan. Sangat terkenal di daerah ini karena kecantikannya. Membuat para pria kasar ini merasa iri dan membicarakannya. Niu Biao memaksakan senyum lalu kembali ke kamar untuk istirahat. Namun malamnya dia malah tidak bisa tidur. Aku tidak mengerti, aku hanyalah pekerja rendahan. Seharusnya tidak bisa menerima kabar lebih awal. Tapi kenyataannya libur itu benar-benar dijadwalkan. Keesokan paginya, Niu Biao pulang ke rumah dengan langkah berat. Membuka pintu, benar saja ia melihat meja penuh hidangan lezat. Istrinya Nyonya Pan tersenyum manis sambil membantunya melepas pakaian luar. Cepatlah makan. Setelah makan, aku menunggumu di kamar. Selesai berbicara ia berbalik masuk ke kamar. Namun saat ini ia malah semakin terkejut dan curiga. Diam-diam ia memberikan lauk pada anjing di dekat kakinya. Tak lama kemudian anjing itu jatuh dan kejang-kejang. Melihat itu Niu Biao terkejut sekaligus marah. Dia berpura-pura menyantap beberapa suap nasi. Lalu tangannya terkulai lemas. Seluruh tubuhnya jatuh ke lantai dengan kesakitan. Sampai Niu Biao tidak bergerak lagi. Nyonya Pan baru keluar sambil tersenyum simpul. Kemudian terlihat seorang pria masuk lewat jendela. Saat hendak memeluk pinggang Nyonya Pan, Niu Biao yang tergeletak di lantai tiba-tiba bangkit. Langsung mencekik leher pria itu. Menatap wajah yang ketakutan di hadapannya. Di benak Niu Biao malah terlintas tatapan matanya yang penuh iba. Dia tidak tahu aku sudah hampir tidak kuat lagi bekerja di tepi sungai. Setiap hari hanya makan setengah bakpao. Sama sekali tidak kuat menahan pekerjaan seberat ini. Lututku terasa lemas. Seluruh tubuhku jatuh ke depan. Tatapan Mandor Zhaoxi yang tak jauh dari sana menajam. Dia baru saja akan mengangkat cambuknya. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Niu Biao dari belakang. Berhenti. Zhaoxi menoleh dengan kaget. Kak Biao, bukankah hari ini kamu libur? Nanti akan kubicarakan denganmu. Niu Biao menjawab dengan asal-asalan. Setelah itu dia melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Dia membungkuk hormat dan membantuku berdiri. Tuan, Anda tidak apa-apa. Zhaoxi langsung terpaku di tempat. Padahal Niu Biao adalah mandor yang paling pemarah. Tapi saat ini dia malah sangat hormat padaku. Niu Biao tidak memedulikan reaksinya. Dengan hati-hati membawaku ke pondok istirahatnya. Di perjalanan, para pekerja menghentikan pekerjaan mereka. Mereka membelalakkan mata melihat pemandangan ini. Wajah ayah dan adikku penuh dengan keterkejutan. Sementara aku yang berjalan di depan berekspresi tenang. Hanya saja tanganku yang di dalam lengan baju sedikit gemetar. Karena aku tahu aku telah menang. Setibanya di dalam pondok, Niu Biao langsung membungkuk dalam-dalam. Tuan benar-benar peramal hebat. Kebaikanmu menyelamatkan nyawaku tak akan kulupakan seumur hidup. Aku baru saja akan melambaikan tangan. Tapi tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Hampir saja terjatuh dari bangku. Niu Biao segera maju menopangku. Dia baru teringat sesuatu. Astaga, aku sampai lupa. Anda tunggu sebentar. Dia berbalik dan bergegas keluar dari pondok. Tak lama kemudian dia kembali membawa sepiring makanan. Aroma yang menggoda masuk ke hidungku. Saking laparnya perutku sampai bergejolak hebat. Namun aku tidak langsung memakannya. Melihat Niu Biao menggosok-gosokkan tangannya dengan ragu-ragu.
Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, izinkan aku mengisi perutku dulu. Setelah makan akan kuramal untukmu." Mata Niu Biao berbinar. Dia mengangguk berulang kali. Aku mengambil sumpit dan makan dengan perlahan. Karena sudah terlalu lama lapar, tidak boleh makan terlalu cepat. Siapa sangka penampilanku yang santai ini, di mata Niu Biao justru sesuai dengan sikap seorang ahli. Dalam hatinya dia semakin yakin padaku. Tapi entah kenapa, aku tidak menghabiskan makananku, melainkan bertanya apakah bisa dibungkus untuk ayah dan adikku. Niu Biao langsung setuju. Dia tidak hanya mencarikan kertas minyak untuk membantuku membungkusnya, bahkan menambahkan 2 bakpao lagi ke dalamnya. Setelah melakukan semua itu, dia baru tidak sabar mengulurkan pergelangan tangannya. Aku tersenyum pahit dalam hati. Harus menguras umurku lagi. Namun pada akhirnya aku tetap menyentuh pergelangan tangannya. 10 napas kemudian, aku melihat Niu Biao tidak dalam bahaya besar akhir-akhir ini. Juga tidak ada peluang besar. Namun aku menemukan sebuah kejutan yang menyenangkan. Kali ini ternyata tidak menguras umurku. Sepertinya jumlah yang terkuras berkaitan dengan tingkat keseriusan ramalan. Selanjutnya aku berbicara dengan hati-hati. Tuan, tidak ada masalah besar akhir-akhir ini. Hanya saja, jangan terlalu banyak minum. Bisa mengacaukan urusan. Kukira bisa menyuruh Niu Biao pergi. Tidak disangka dia masih belum puas. Memintaku untuk melihat peruntungannya beberapa tahun ke depan. Apakah bisa naik jabatan? Aku sudah menduga situasi ini. Aku berpura-pura menghela napas dan berkata, "Sejujurnya, membocorkan rahasia langit akan mendapat ganjaran. Dan kemarin aku baru saja melalui ramalan. Melihat secerca cara untuk mengatasi penyumbatan sungai di depan mata. Jika sekarang meramal lagi, aku takut akan mati di tempat." Mumpung Niu Biao belum sadar, aku langsung berkata, "Semoga Tuan bisa membawaku bertemu Tuan Pengurus untuk mempersembahkan cara ini. Jika berhasil, jasa ini tidak akan terwujud tanpa rekomendasi dari Tuan." Jika kata-kata ini diucapkan oleh pesuruh lain, Niu Biao pasti sudah langsung mencambuknya. Tetapi karena ramalan heksagram sebelumnya terbukti, dia hanya berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Tak lama kemudian, Niu Biao membawaku menemui pengurus dan memberitahunya bahwa kami datang untuk memberikan usulan. Tak disangka jawaban pengurus hampir membuat Niu Biao kencing di celana. Jika metodenya berhasil akan ada hadiah besar. Jika gagal, kalian berdua harus mati. Awalnya kukira Niu Biao akan mundur. Tak disangka dia malah mengertakkan gigi dan bersedia menjaminku. Hal ini justru membuat pengurus Sun menjadi penasaran. Dia menatapku dan bertanya metode apa yang kumiliki. Aku langsung memberitahunya tentang metode menyempitkan air untuk menghanyutkan pasir. Ini adalah metode dari zaman dinasti Ming untuk mengatasi Sungai Kuning. Menjamin kelancaran transportasi kanal selama puluhan tahun. Dengan cara mempersempit alur sungai, meningkatkan kecepatan aliran, memanfaatkan tenaga air untuk membersihkan lumpur dan pasir secara alami. Mendengarkan penjelasanku, pengurus Sun perlahan-lahan duduk tegak, dan mulai menanyakan detail spesifiknya kepadaku. Untungnya di kehidupanku yang lalu aku adalah seorang insinyur hidrolik. Aku pun langsung meminta kertas dan pena. Tidak lama kemudian, aku menyerahkan beberapa lembar gambar desain yang penuh tulisan, dan memberitahunya bahwa bahan yang dibutuhkan adalah material biasa. Setelah dibangun efek pembersihan dari tenaga air bisa langsung terlihat. Pengurus Sun mengambil gambar desain itu, melihatnya dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu berulang kali menanyakan berbagai detail kepadaku. Baru setelah itu dia menyuruh kami pulang untuk menunggu kabar, dan mengizinkanku beristirahat selama 1 hari. Sementara dia bergegas pergi menemui hakim daerah. Pengurus Sun sudah memutuskan untuk mengambil semua jasa ini untuk dirinya sendiri. Siapa yang bisa menjadi saksi atas perkataan seorang narapidana? Kalaupun ada seorang mandor yang menjamin seberapa berbobotkah itu, dia tidak tahu bahwa rencana yang tampaknya sempurna ini akan menjadi keputusan paling salah dalam hidupnya. Bersama Niu Biao aku keluar dari ruang kerja pengurus Sun. Aku meregangkan pergelangan tanganku tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Untungnya di kehidupanku yang lalu aku berlatih kaligrafi dengan kakek selama belasan tahun. Kalau tidak rahasiaku pasti terbongkar. Melihat Niu Biao yang tampak sedikit cemas, aku menenangkannya. Tenang saja, karena ini adalah bocoran dari langit. Jadi tidak akan ada masalah. Saat hari menjelang malam, ayah baru saja pulang kerja dan langsung menanyakanku dengan cemas. Aku tersenyum sambil melambaikan tangan dan bilang tidak apa-apa. Lalu membuka bungkusan makanan itu. Aroma dendengnya langsung menyebar. Ayah menelan ludah, bertanya dengan heran dari mana ini berasal. Aku menyodorkan makanan itu padanya. Pemberian dari Tuan Mandor. Kalian cepat makan. Tapi anehnya, adikku malah tidak langsung menerimanya.